dikasihi Tuhan, semua kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
teguh. Yesus abadi kepunyaanku, Yesus abadi kepunyaanku Tuhan, kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus
turun atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Selamanya. Yesus, kami jadi ciptaan yang baru Tuhan. Aku Yes Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, kami berbahagia. Aku bernyanyi, amin Tuhan, bahagia, kami berbahagia Tuhan, memuji Yesus selamanya, selama-lamanya Tuhan. Aku bernyanyi, bahagia, yes Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku mau bernyanyi Tuhan, aku bernyanyi, bahagia, memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. Yes Tuhan, selamanya, amin. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Tuhan, aku bernyanyi, bahagia, yes Tuhan, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah Minggu GKRI Sion pada pagi hari ini. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kita punya pergumulan yang berbeda-beda, apapun keadaan kita hari ini, satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kalau hari ini kami beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan dan sudah Tuhan atur. Gak ada yang kebetulan Tuhan Yesus. Kami berdoa firman Tuhan ini yang adalah Allah sendiri yang akan mengubah hidup kami ya Tuhan. Biar kami membuka hati kami menerima firman Tuhan.
Kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus Kau bekerja menerjemahkannya dalam relung hati kami ya Tuhan Yesus. Sesederhana mungkin sehingga kami mampu merenungkannya lalu mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan waktu kami melakukannya Tuhan, iman kami tumbuh Tuhan. Dan kami hidup di atas iman. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, orang lain diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang menghalau kuasa gelap apapun bentuknya yang berusaha menghalangi firman itu jatuh dan tumbuh dalam hati kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berdoa biar hari ini kami dengar firman Tuhan dan kami dimampukan oleh Roh Kudus, penolong yang ajaib, yang setia itu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau share buat Bapak Ibu Saudara tentang hal yang begitu sederhana. Yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup saya juga sering terjadi ya. Sebuah pertanyaan yang hari ini sering kita lontarkan kepada Tuhan. Dalam doa-doa kita. Pertanyaannya begini. Mengapa? Judul khotbah hari ini adalah mengapa Bapak Ibu Saudara. Kata mengapa ini sering kali dilontarkan, muncul dalam doa-doa kita. Ketika tekanan datang dalam hidup kita, apalagi di masa-masa pandemi. Ya, ketika pressure datang di hidup kita, ketika banyak hal terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan doa kita. Ya, semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Maka pertanyaan mengapa seringkali muncul dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam kepala kita, bahkan dalam doa-doa kita. Di dalam waktu-waktu kita berdoa, bahkan di dalam waktu kita merenungkan firman Tuhan, di dalam waktu-waktu kita sendiri, kita sering tanya sama Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Gitu ya. Kenapa Tuhan, saya udah begini, saya udah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa saya masih dapat sakit ini? Kenapa pekerjaan saya harus begini? Tuhan kenapa? Saudara, ada banyak pertanyaan yang muncul yang depannya katanya mengapa. Mari sama-sama katakan sama saya mengapa ya. Kata mengapa ini sering muncul jauh dalam hati kita. Karena ada banyak ketidakmengertian kita. Ya, kata mengapa seringkali muncul ketika kita mau berjalan dan baru berjalan 2 langkah dari apa yang kita lakukan. Lalu semua hal terjadi di luar dugaan kita. Bahkan ketika ada referensi-referensi atau tidak pengalaman-pengalaman yang menjadi referensi kita di masa lalu. Lalu hal itu udah pernah kita lakukan, hari ini kita lakukan dan tidak terjadi sesuai dengan pengalaman kita. Maka pertanyaan itu kembali muncul, mengapa ya Tuhan? Hari-hari ini orang bertanya sama Tuhan, kenapa? Mengapa ya Tuhan? Mengapa penyakit ini ada? Mengapa pekerjaan ini? Mengapa keluarga saya? Mengapa saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Mengapa dan mengapa terjadi? Mengapa ini terjadi pada pelayanan saya? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita buka di 1 Korintus yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-9. Sebuah pertanyaan yang sering kali kita naikkan ke tahta Allah Maha Tinggi, yaitu mengapa ya Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 dibilang begini. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 12, 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 dibilang gini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita tanya mengapa, itu adalah akibat dari ketidakmengertian kita. Katakan ketidakmengertian. Haleluya, ketidakmengertian. Seringkali pertanyaan mengapa muncul, itu adalah akibat dari apa? Dari kita nggak ngerti. Saudara dan saya nggak ngerti. Ketika banyak hal yang terjadi bikin kita nggak mengerti. Kok saya sampai di sini ya Tuhan? Kok gue ada kayak gini? Kok anak gue mesti begini? Kok orang tua saya begini? Kok hubungan adik kakak saya begini? Kok nggak kayak yang lain? Tuhan, saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, saya sudah
sudah berdoa sama Tuhan, saya udah kasih perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa gak terjadi sesuai seperti orang-orang lain yang melayani Tuhan? Saya gak kayak gitu. Pekerjaan saya kok biasa-biasa aja. Saya udah berdoa, doanya udah gini, Tuhan jadikanlah aku kepala dan bukan ekor. Kita jadi seperti anak muda di Alkitab yang datang sama Tuhan Yesus lalu bilang saya udah gak berzina, udah gini gak pernah berdusta. Dari muda saya udah melakukan seluruh hukum Taurat. Saya kudu ngapain lagi? Yesus jawab sederhana, jual segala milikmu, hartamu, lalu ikutlah aku. Dia pulang, dia sedih Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia sedih? Karena hartanya banyak, hatinya melekat di situ. Dia gak ngerti. Dia tidak mengerti. Mungkin dalam hatinya juga bertanya kayak kita, kenapa? Sesulit itukah mengikuti Kristus? Ada pertanyaan mengapa yang muncul, base-nya adalah karena tidak mengerti. Saudara, ketidakmengertian dalam ikut Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 9 tadi berkata gini, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di bumi ini, enggak semua hal kita bisa mengerti. Enggak semua hal yang di dalam Tuhan, enggak mentang-mentang begini, ikut Tuhan enggak selalu semuanya kamu bisa mengerti. Saudara dan saya enggak dipanggil untuk mengerti. Kita tidak dipanggil untuk mengerti semua rencana Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ya saudara enggak salah dengar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengerti rencana Tuhan. Tapi seringkali juga Tuhan izinkan kita tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Saya mau bilang buat saudara bahwa ketika engkau gak ngerti rencana Tuhan, Tuhan tidak hutang penjelasan sama kamu. Dia gak berhutang penjelasan sama kita. Oh kita harus ngerti, jadi Tuhan harus jelasin dulu. Enggak, Tuhan gak perlu minta izin dulu sama saudara dan saya untuk taruh rencananya dalam hidup kita. Saya ulang lagi, Tuhan tidak perlu minta izin sama hidup kita untuk dia taruh rencananya dalam hidup kita. Dia nggak perlu penjelasan dia nggak perlu menjelaskan kepada saudara dan saya seluruh rencananya dengan detail dalam hidup kita sebelum dia menjalankan rencananya dalam hidup saudara dan saya. Enggak. Dia Tuhan, dia lakukan saja. Tugas saudara dan saya bukan mengerti. Tugas saudara dan saya adalah mempercayainya. Haleluya. Karena kenapa? Karena apa yang dia taruh dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 bilang gini. Rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Kamu gak dipanggil untuk mengerti. Abraham saudara tahu. Ketika dia dipanggil dari tanah Ur. Saudara. Dari Ur Kasdim dia dipanggil. Dia gak ngerti. Dia menyembah berhala. Dia dipanggil saudara, belum ada Alkitab. Boro-boro zaman dulu Alkitab. Belum ada, dia dipanggil. Dia gak dikasih tahu, Tuhan gak kasih tahu detail. Nanti begini, gak ada. Kamu keluar, perintahnya cuma gini, Abraham tinggalin sanak saudaramu, keluargamu yang kaya. Ya, sulit, ya gampang kalau kita disuruh tinggalin keluarga kita yang mungkin yang miskin. Aduh Tuhan ini dia jawaban doa gue nih. Udah lama gue tunggu nih. Lah kalau keluarga kita bermasalah, seneng, aduh Tuhan terima kasih. Akhirnya keluar juga gue dari jerat ini, haleluya. Abraham itu keluarganya kaya, dia penyembah berhala. Saudara, Tuhan panggil tuh ya, dulu namanya Abram, Tuhan panggil dia. Abraham gak ngerti, gak disuruh detail, macam ini, macam itu, harus ini. Tapi dia bilang ini keluar. Perintahnya cuma begitu, tinggalin keluargamu. Abraham keluar. Perintah selanjutnya saudara tahu dia bikin mesbah dan sebagainya. Dia tahu berjalan dengan Tuhan begini. Satu langkah, stop, buka telinga, dengar lagi. Satu langkah, stop, buka telinga, dengar lagi. Kalau Tuhan kasih step ke depannya 2 langkah, dia akan melangkah 2 langkah, stop, buka telinga, dengar lagi. Dia gak perlu mengerti whole story, seluruh ceritanya. Dia cuma perlu dengar apa yang Tuhan sampaikan, lalu dia mentaatinya. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk mengerti. Saudara dan saya dipanggil untuk mentaati rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita tidak perlu mengerti semua hal dan Tuhan tidak perlu menjelaskan semua hal dalam hidup kita.
Kadang pertanyaan tentang penjelasan-penjelasan yang tidak kita mengerti dalam hidup kita adalah pertanyaan yang sebenarnya adalah kamuflase. Pertanyaan yang sebenarnya bukan itu pertanyaan kita. Kita nggak butuh penjelasan sebenarnya. Waktu kita nggak ngerti, kita lagi nggak butuh penjelasan. Ketika pekerjaan kita tiba-tiba di-cut, udah karyawan tetap, tiba-tiba perusahaan harus pilot dan udah kerja sekitar 20 tahun, 5 tahun lagi pensiun. Udah hitung pesangonnya sekian, tiba-tiba perusahaannya pilot. Lalu kamu cuma dibayar 1/4 dari apa yang kamu hitung. Dia tidak mengerti. Lalu dia tanya Tuhan, ya, apa yang ditanya sebuah penjelasan, tapi apa yang dibutuhkan sebenarnya bukan penjelasan. Apa yang dibutuhkan adalah sebenarnya sebuah kekuatan. Saudara, bukan perlu penjelasan dari Tuhan ketika kita bertanya, kenapa Tuhan anak saya begini? Kenapa Tuhan orang tua saya kayak gini? Kenapa Tuhan rumah tangga saya kayak gini? Saudara nggak sedang butuh penjelasan sebenarnya dari Tuhan. Kamu perlu kekuatan dari Tuhan. Kamu perlu penghiburan dari Tuhan. Kamu perlu sesuatu yang kamu nggak punya dari Tuhan. Itu kenapa kita tanya kenapa? Walaupun Tuhan jelaskan semuanya, belum tentu akan menjawab mengapa yang kita tanyakan sama Tuhan. Kenapa? Karena pertanyaan itu tidak membutuhkan penjelasan. Pertanyaan mengapa yang kita naikkan ke tahta Allah, yang dibutuhkan adalah kekuatan. Tuhan tahu. Ketidakmengertian Bapak Ibu Saudara, itu menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bahkan contohnya siapa? Ayub, saudara. Di dalam kesakitan dan keputusasaannya. Kalau saudara baca Ayub, di Ayub 3, saudara dia tanya sama Tuhan. Dia kasih tahu sama Tuhan. Kalau Ayub bertanya tentang banyak hal yang dia tidak mengerti, saya mau bilang wajar. Kenapa? Ayub orang yang saleh. Dia dapat sertifikat saleh bukan dari muri. Bukan berdasarkan kontes orang saleh 1 RT, bukan. Wah, orang saleh berdasarkan apa? Majalah ini, majalah itu. Kontes Indonesian saleh, nggak ada. Dia punya sertifikat saleh yang ngakuin adalah 2 dunia, surga dan neraka. Iblis bilang dia saleh, Tuhan bilang dia saleh. Jadi dia benar-benar orang yang taat, orang yang baik. Lalu ketika kita tahu ceritanya dia ditimpa berbagai macam penderitaan dan pencobaan. Dia tanya sama Tuhan. Ayub bertanya kenapa? Karena dia nggak ngerti. Tuhan gak perlu jelasin. Ketika saudara gak mengerti tentang kehidupan saudara, ketika saudara gak ngerti tentang struggle yang kita hadapi, Tuhan kenapa penyakit ini datang sama saya? Saya udah berdoa, bahkan saya kalau doain orang sakit sembuh. Tapi kenapa ini nimpa saya berdoa gak sembuh-sembuh. Tuhan kenapa orang tua, kenapa saya lahir di keluarga yang kayak gini? Saya berdoa sama Tuhan, saya melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh. Orang lain gak sungguh-sungguh, keluarganya gak kayak gue. Kamu gak sedang butuh penjelasan dan Tuhan gak hutang penjelasan sama kamu. Kamu cuma perlu kekuatan. Karena kita gak ngerti. Dan Bapak Ibu, dengar baik-baik. Adalah hal yang wajar kita tidak mengerti karena kamu gak dipanggil untuk mengerti. Kamu dipanggil untuk mentaati. Haleluya, katakan tidak mengerti tapi mentaati. Haleluya, saudara. Wajar ketika kita gak ngerti seluruh rencana Tuhan. Karena kita tidak dipanggil untuk mengerti. Kita dipanggil untuk mentaati, saudara. Kita nggak ngerti, ada sebagian yang kita mengerti, ada sebagian yang kita tidak mengerti, saudara. Tuhan mampu memberikan kekuatannya buat saudara. Tuhan mampu memberikan penghiburannya, memberikan supportnya bagi saudara. Tuhan bilang gini, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia kasih satu sama saudara gini, saya ada sama kamu. Tapi kita kadang-kadang gak butuh Tuhan. Kita butuh penjelasan dari Tuhan. Padahal Tuhan kasih tahu, lu gak butuh penjelasan. Aku ada sama kamu. Daud ngerti banget hal ini. Makanya dia bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara. Dia gak ngerti kenapa ikut Tuhan harus ada lembah kekelaman. Tapi satu hal yang dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Lembah kayak padang rumput kayak apa aja. Ketidakmengertian kita adalah hal yang wajar. Ketika saudara bertanya dalam hidup saudara, saudara gak ngerti, jangan saudara gini. Wah, apa hanya pendeta aja, apa hanya pelayan-pelayan Tuhan aja yang mengerti, enggak. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tidak mengerti, bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan saudara.
Ketika engkau tidak mengerti rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara, bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan saudara. Bukan, saudara. Dan Tuhan tidak perlu menjelaskan secara detail. Kenapa? Kalau dia jelaskan, kadang-kadang kita nggak sanggup, saudara. Daud menulisnya dalam Mazmur. Saya mengingat ayat ini, saudara. Dia tulis di dalam Mazmur, dibilang begini, saudara. Mazmur 139, ayatnya yang ke-17. Dibilang begini. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat 18 dia bilang gini, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Saudara. Daud bilang dan bagiku betapa sulitnya. Saudara, ketika Tuhan memang gak bisa dimengerti. Kenapa? Karena dia Tuhan, kita bukan. Dia maha tahu, kita sok tahu. Ya. Dia gak bisa dimengerti. Satu-satunya cara bahwa kita bisa mengerti Tuhan adalah dia mengizinkan kita untuk mengerti. Saya ulang Bapak Ibu, dia Tuhan nggak bisa dimengerti. Kita manusia, jauh sejauh langit dari bumi Alkitab bilang. Tapi kalau kita diizinkan mengerti karena dia bermurah hati mengizinkan saudara dan saya bisa mengerti pikirannya. Dia mau kita belajar sesuatu dengan yang dibilang gini, pewahyuan. Roh Kudus menerjemahkan dalam pikiran kita, oh ya kita mengerti. Tapi bukan selamanya saudara dan saya harus mengerti. Kita nggak dipanggil untuk mengerti Bapak Ibu. Mazmur 73 saudara. Asaf menulis ini, dia bilang gini, ayatnya, saudara dibilang gini sebentar. Mazmur 73. Asaf menuliskan gini. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi, saudara. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat 13 dia bilang gini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Bapak Ibu Saudara, Asaf tidak mengerti Bapak Ibu, dia nggak mengerti. Ada orang-orang yang gak ikut Tuhan, tapi kalau saudara baca Mazmur 73, sehat dan gemuk tubuh mereka, gak ada kesusahan, gak ada kesulitan. Asaf tidak mengerti. Jadi kalau hari ini kita sedang gak ngerti sama apa yang kita alami Bapak Ibu, kamu gak ngerti tentang kehidupan ini yang hari-hari ini kita alami, itu adalah hal yang wajar. Saudara gak usah terlalu capek kita mau mengerti. Tetapi saudara harus yakin satu. Ketika saudara tahu saudara bersama dengan Tuhan, saudara harus mentaati firman Tuhan. Haleluya. Saudara harus mentaati firman Tuhan. Kita memang tidak dipanggil untuk mengerti. Iman gak bicara sesuatu yang harus dimengerti. Iman gak bicara sesuatu yang harus dilihat. Alkitab bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, ciri-ciri utama orang yang beriman adalah dia selalu membuat sesuatu, dia selalu melakukan sesuatu. Dan ketika ia melakukan sesuatu, apa yang drive dia? Iman. Imannya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika ia jalan kayak mobil, saudara, di luar boleh hujan, di luar boleh gelap, di luar kadang-kadang wipernya nggak nyala, saudara. Kadang-kadang lampu dari mobil yang lain bikin pandangannya jadi bias. Tapi iman gak berdasarkan dengan rintangan yang dari luar. Lalu tiba-tiba mobilnya berhenti. Maka dia tidak sedang dikendalikan oleh iman. Dia sedang dikendalikan oleh hal-hal yang di luar kehidupannya. Ketika sakit datang, ketika masalah datang, ketika pergumulan datang. Itu gak akan membuat iman berhenti. Karena iman gak bergantung sama hal yang di luar. Iman bergantung kepada hal yang di dalam. Siapa yang pegang kendalinya? Siapa yang duduk di belakang kemudinya? Itu kenapa di dalam hidup kita saudara harus biarkan Roh Kudus duduk di balik kemudinya. Karena ketika saudara percayakan dia di balik kemudinya, saudara akan punya mobil yang jalan terus. Boleh hujan, panas, apa saja. Rancangan-rancangan yang mendatangkan kebaikan datang dalam hidup saudara, katakan amin.
Haleluya saudara. Ketika saudara dan saya tidak mengerti, itu tidak apa-apa. Hari ini kabar baiknya, tidak apa-apa. Dan Tuhan tidak berhutang sebuah penjelasan untuk kita jadi ngerti. Kadang kita ngerti juga belum tentu taat. Karena sebenarnya pertanyaan mengapa karena kita tidak mengerti itu, kita tidak sedang butuh penjelasan dari Tuhan, kita sedang butuh kekuatan. Sehingga pertanyaan mengapa yang dari Tuhan, Tuhan gak jawab dengan karena, tapi Tuhan jawab dengan memberikan saudara kekuatan, dengan memberikan saudara jalan keluar, dengan memberikan saudara penghiburan, dengan memberikan saudara damai sejahtera. Alkitab berkata begini, damai sejahtera yang kuberikan dunia gak bisa berikan. Itu yang Tuhan beri. Saudara cepat saja ada 3 hal. Ada 3 hal. Saudara bisa kuat dan bertahan walaupun tidak mengerti. 3 hal yang membuat kita tetap kuat walaupun kita tidak mengerti. Saya ulang saudara, 3 hal yang akan membuat kita tetap kuat walaupun kita tidak mengerti. Yang pertama adalah penyembahan. Katakan penyembahan. Haleluya. Penyembahan. Ketika engkau hidup di dalam penyembahan. Ya. Ayat yang udah sering banget kita baca saudara. Yohanes 4. Ya. Kita tahu cerita ini saudara. Bu Yesus bicara dengan perempuan dari Samaria. Ya, ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23 dibilang gini. Tetapi saatnya akan datang. Kapan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yang pertama adalah penyembahan. Penyembahan gak bicara soal nyanyi. Hari ini saya gak bilang saudara harus sering-sering nyanyi. Walaupun outputnya memuji dan menyembah Tuhan adalah bernyanyi. Saudara. Tapi penyembahan bicara soal hubungan. Katakan hubungan. Hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tetap kuat walaupun kita tidak mengerti. Yang pertama, saudara harus hidup dalam penyembahan. Saudara harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Alkitab mencatat gini, sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa ada penyembah benar? Karena dulu ada penyembah yang salah. Di surga ada penyembah yang salah. Namanya Lucifer. Dia menyembah dengan cara yang salah. Apa kesalahannya? Dia drive penyembahan yang harusnya untuk Tuhan. Dia larikan buat dirinya sendiri. Dia merusak hubungan itu. Lalu Tuhan turun berupa Yesus. Dan dia ngomong sama pelacur Samaria yang suaminya banyak. Di siang hari di sebuah sumur. Dia bilang begini, tahu gak? Ada lowongan kerja dari surga. Surga lagi open casting. Buat apa? Penyembah. Dia gak cari penyembahan. Dia cari orang. Dia cari Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kamu gak ngerti. Kamu masuk kamar kamu. Dan kamu bangun hubungan kamu dengan Tuhan. Kamu menyembah. Kenapa Daud sering kali kita baca di dalam Mazmur. Dia bilang begini. Ujilah aku Tuhan. Selidikilah batinku dan hatiku. Di tengah-tengah ketidakmengertiannya. Kadang-kadang, saudara, dia gak mengejar untuk jadi mengerti. Tapi dia masuk dalam penyembahan. Saudara masuk dengan hubungan saudara dengan Tuhan yang kuat. Ketika kamu masuk dengan hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka saudara gak perlu mengerti. Saudara perlu Tuhan. Saudara dan saya akan menyadari bahwa gak apa-apa gak ngerti Tuhan. Gak apa-apa saya gak ngerti kenapa kerjaan saya kayak gini. Gak apa-apa Tuhan saya gak mimpi kalau hari ini saya kehilangan pekerjaan saya. Saya gak mimpi mungkin beberapa tahun yang lalu kalau sekarang usaha yang saya bangun tiba-tiba hilang, bangkrut dan sedemikian rupa. Kalau hari ini saya gak ngerti gak masalah. Kenapa? Karena hubungan kamu dekat dengan Tuhan. Salah satu misi yang diberikan Yesus ketika dia datang di perjanjian baru. Dia mau perkenalkan kepada bangsa Israel hari itu. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Dia itu adalah Bapa, makanya dia bilang gini. Doanya yang diajarkan dimulai dengan kata Bapa kami yang di surga.
Yesus mau kasih tahu bahwa Tuhan yang lu kenal di padang gurun dulu. Yang sedikit-sedikit buka tanah. Ada yang berkhianat sama dia masuk dalam tanah. Dipagut ular dan sebagainya. Tuhan yang begitu perkasanya. Iya, dia yang begitu perkasa. Dia gak jauh. Di perjanjian baru Yesus sedang memperkenalkan bahwa dia sedekat Bapa dan kita adalah anaknya. Yesus sedang kasih tahu sebuah hubungan. Makanya dia cerita tentang kisah anak yang hilang. Dia kisahnya tentang anak yang hilang. Tapi storytellingnya adalah bicara soal Bapa yang baik. Dia bicara soal hubungan. Dia bicara soal relation, betapa di perjanjian baru. Yesus mengusahakan. Kita gak bisa ketemu kayak dulu. Perjanjian lama membuat kita gak bisa ketemu. Kenapa? Karena Adam rusak hubungan kita di Taman Eden. Lalu Yesus berusaha. Surga berusaha buat jalan lagi, makanya dia naik di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya punya hubungan. Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka lagu yang sering kita nyanyikan, kita bilang gini, Christ is enough for me. Yesus adalah sesuatu yang cukup, lebih dari cukup buat saya. Kenapa? Kadang-kadang kita gak ngerti gak apa-apa Tuhan. Tapi saya punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Cukup buat saya. Ketika saudara jalan sama orang tua saudara atau orang yang saudara percaya bahwa dia mengasihi saudara, saudara gak perlu tanya detail mau kemana. Sekalipun kamu gak tahu, kamu pasti ngerti bahwa orang ini akan bawa kamu ke tempat yang baik. Dia gak akan bikin kamu celaka. Kenapa? Hubungannya benar. Hubungannya baik saudara. Hubungannya saudara percaya, klik saudara sama dia. Dia gak bakal bawa gue ke dalam jurang, nah dia orang tua gue men, gak mungkin. Gue gak perlu tanya detail, sama kayak Ishak, dia pergi sama Abraham, dia tahu ini bapaknya gak mungkin celakain. Padahal dia udah tanya, makanya dia tanya gini, Pak kayunya ada, korbannya mana? Kenapa dia percaya, gak mungkin bapak gue mau bunuh gue, gak mungkin. Kenapa dia punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Ketika saudara sedang berjalan di dalam ketidakmengertian, saudara akan tahu bahwa gak mungkin. Yeremia bilang rancangannya bukan kecelakaan. Walaupun kelihatannya seperti akan menuju pada kecelakaan. No, kalau kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ujungnya adalah rancangan damai sejahtera. Dan hari depan yang penuh dengan harapan itu terjadi sama saudara dan saya. Haleluya, ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita jadi penyembah-penyembah yang benar. Semuanya tentang Tuhan. Itu yang pertama saudara. Penyembahan. Akan membuat saudara tetap kuat sekalipun kita tidak mengerti. Akan membuat kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan. No, it's okay Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa anak saya kayak gini. Saya udah berdoa, saya udah doain. Tapi tiba-tiba dia punya hubungan sama orang yang berbeda lalu meninggalkan Kristus. Tapi saya tetap berdoa, saya percaya Tuhan. Itu gak jadi alasan untuk saya tinggalin Tuhan. Penyembahan akan buat kita tahu. Hubungan kita dengan Tuhan akan buat kita ngerti. Bahwa Tuhan sedang bekerja datangin kebaikan. Walaupun kita tidak mengerti. Dan yang kedua adalah percaya. Yang pertama adalah menyembah Tuhan. Yang kedua adalah percaya. Menyembah bicara soal hubungan. Yang kedua adalah percaya Tuhan. Haleluya. Amsal yang sering kita baca saudara. Amsal 3 ayat yang kelima. Bahkan ada banyak lagunya nih. Ada banyak pujian penyembahan di Amsal ini. Amsal 3 ayat yang kelima. See? Dulu gini lagu. Percayalah kepada. Ya. Ini bukan kelas nyanyi jadi kita nggak nyanyi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sederhana banget, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Percaya nggak bicara soal status doang, percaya nggak hanya bicara soal titel, gue orang percaya men, enggak. Percaya bicara soal proses hari demi hari. Percaya bicara soal kamu menaruh. Bahasa Inggrisnya bilang ini lay. Kamu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Percaya bicara soal kamu kenal Tuhan. Makanya kita bilang ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. With all of your heart.
Karena ada kemungkinan kita percaya cuma setengah-setengah, men. Tuhan untuk urusan berdoa, pelayanan oke. Saya percaya Tuhan, tapi untuk urusan pekerjaan enggak. Ini saya ngerti banget, saya udah berpengalaman. Sekolah saya S3 untuk urusan ini. Jadi dalam pengalaman pekerjaan saya yang sudah 20 tahun, jadi saya ngerti banget. Jadi saya nggak perlu Tuhan di sini. Kalau hal ini terjadi tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya sedang cari apa sebabnya. Maka kita sedang bersandar pada pengertian kita sendiri. Alkitab bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya Tuhan untuk urusan A, B, C, D, E. Tapi untuk urusan masa lalu saya nggak percaya Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau dipakai ke bangsa-bangsa, haleluya. Saya mau jadi pengkhotbah, amin. Tapi saya nggak mau mengampuni si A, B, C yang ada di masa lalu saya. Sakitnya tuh di sini ya Tuhan, udah lama. Pokoknya yang lain, pintu itu kita tutup. Kenapa? Karena orang itu nyakitin. Saya mau mengampuni semuanya. Tapi khusus si A, B, C, D itu nggak bisa Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang begitu menyakiti hati Tuhan. Tuhan nggak tahu sih rasanya disakiti. Coba Tuhan jadi gue. Kita pilah-pilah. Sampai akhirnya kita percaya Tuhan. Enggak semuanya, kita potong-potong. Saudara, Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya bicara soal proses setiap hari. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya bahwa anak saya akan jadi baik. Saya percaya bahwa orang tua saya, rumah tangga saya akan ada damai sejahtera. Semuanya akan jadi baik. Kenapa? Karena saya percaya kepada Tuhan. Alkitab bilang gini, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahasa Inggrisnya dia bilang gini, on your own understanding. Kepada pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena kita cuma bisa lihat dari sisi yang sebelah sini, saudara. Kalau ada A sampai Z, A itu kita lahir besar 0, 1 tahun, 2 tahun sampai Z kita dipanggil Tuhan. Kita cuma bisa lihat dari sisi sebelah sini. Makanya ada paranormal lah, orang pinter lah, abnormal lah, dukun lah, yang bisa ngeramal. Dia udah bisa lihat ke depan tuh. Enggak, mereka gak bisa lihat. Kenapa? Mereka sama kita. Satu-satunya pribadi yang bisa lihat adalah yang bilang begini, akulah Alfa di A dan Omega yang akhir. Dia ada di sini, dia ada di sini. Saudara mau trust masa depan saudara sama siapa? Sama orang-orang yang ada di sini? Sama aja. Saudara harus trust sama dia, sama Omega. Sama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sudah ada di depan masa depan kamu, masa depan anak-anakmu, masa depan orang tuamu, pekerjaanmu, usahamu. Dia sudah ada di situ. Kenapa? Dia adalah awal dan yang akhir. Saudara harus bersandar kepada dia. Pengertian kita nggak cukup. Nggak nyampe saudara. Cuma nyampe di sebelah sini doang. Nggak sampai. Maka saudara harus percaya kalau saudara tahu ceritanya. Kita nggak sempat bahasnya saudara. Saudara tahu Thomas yang nggak percaya? Ketika dia bilang gini, gue gak percaya nih sampai gue taruh jari gue di tangannya yang berlubang paku. Lalu adegan itu Yesus datang saudara. Kalau saudara baca baik-baik, Yesus masuknya gak lewat pintu. Dia masuk secara supranatural. Dia tembus tembok, bang. Baru dia kasih tangannya, Thomas ini. Kamu percaya karena melihat. Tapi aku berkata kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan berbahagia, haleluya. Saudara mau berbahagia, percaya walaupun saudara tidak melihat. Percaya walaupun saudara tidak mengerti. Yesus sebelum dia buktikan soal tangannya, dia kasih tahu dulu, Thomas, gue bukan yang kemarin. Yang mau masuk rumah harus lewat pintu. Saya sudah yang lain, saya sudah pakai tubuh kemuliaan. Dia masuknya lewat tembok, nembus. Dia mau kasih lihat. Nih lu lihat. Kalau lu gak percaya, dia mau kasih lihat. Saudara, kita punya banyak tembok dalam hidup kita. Tembok yang namanya pengertian kita sendiri. Tembok yang namanya pengalaman kita sendiri. Tembok yang namanya pengetahuan kita sendiri. Sehingga kita pikir Tuhan ada dalam kotak pengalaman kita. Sehingga kita pikir Tuhan ada di kotak pengetahuan kita. Sehingga kita pikir Tuhan gak bisa kerja lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Sehingga saudara gak percaya sama Tuhan. No. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar. Karena kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan, dia sedang bersandar pada pengertiannya sendiri.
Kalau kamu sedang bersandar sama pengertianmu sendiri, maka kamu sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kamu sedang percaya kepada Tuhan, maka kamu tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu kenapa Tuhan bikin kamu tidak mengerti, nggak apa-apa tidak mengerti. Supaya kamu nggak bersandar sama pengertianmu, tapi kamu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Ketika saudara mempercayai Tuhan, saudara akan lihat ketidakmengertian saudara akan berubah menjadi hal-hal yang luar biasa. Mujizat itu datang. Saudara, siapa bilang mujizat adalah hal-hal yang dimengerti? Mujizat adalah hal-hal yang tidak dimengerti. Mujizat adalah hal-hal yang gak masuk akal. Makanya dibilang mujizat. Kalau yang masuk akal ya bukan mujizat dong namanya. Benar gak? Kita tahu bahwa di laut ada tempat kering. Tapi adanya di pinggir, namanya pantai. Itu bukan mujizat. Kenapa udah tiap hari, kita main ke pantai, ada mujizat lu di mana? Di Ancol. Kenapa? Ada pantai. Orang akan bilang oke, ya itu perbuatan tangan Tuhan, tapi rata-rata memang tempat kering adanya di pinggir laut. Tapi waktu dibilang mujizat adalah ketika zaman Musa, Tuhan melakukan tempat keringnya ada di tengah laut. Tuhan bikin jalan, itu namanya mujizat. Ketika saudara tidak mengerti dan saudara mempercayai Tuhan, saya mau bilang ada jalan di tengah-tengah laut keraguan-raguan saudara. Tuhan buat jalan di tengah-tengah ketidakmengertian saudara. Katakan amin. Pertama menyembah. Yang kedua adalah percaya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah, mari kita buka sama-sama saudara. Ayatnya di Ibrani 10. Ayatnya ke-25. Haleluya. Yang pertama adalah menyembah saudara. Saudara harus hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Itu bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah percaya. Percaya bukan cuma statusnya, tapi dalam proses setiap hari. Dan yang ketiga adalah tetaplah terlibat dalam komunitas. Katakan tetap terlibat dalam komunitas. Yang ketiga tetap terlibat dalam komunitas. Komunitas apa itu? Komunitas orang percaya. Gereja lokal saudara. Komsel saudara. Kumpulan orang-orang percaya itu penting. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ada beberapa orang punya kebiasaan. Mereka ngerasa kuat. Mereka ngerasa biasa hidup sendiri. Saya ada firman Tuhan, apalagi sekarang kan lo boleh pilih gereja lo. Hari Minggu kita bisa ibadah ke 12 gereja sekaligus. Lo bisa ada tiba-tiba di gereja di mana? Di Ambon kah, di Jakarta, di Hillsong Australia. Sudah bisa bergereja di Zimbabwe sana, di mana aja. Berbarengan. Ya, teknologi udah. Kayaknya gini, kayaknya gue udah gak butuh lagi nih rekan yang lain. Kita gak butuh lagi orang-orang percaya yang lainnya. Saya bisa pilih sesuai tema saya. Mau yang agak keras-keras sedikit khotbahnya, mau yang agak lembek-lembek berkat, semua kita bisa pilih. Teknologi udah memungkinkan itu. Tapi saya mau bilang hari ini saudara, komunitas itu penting, amin. Kenapa? Karena dibilang gitu, kita bisa saling menasehati saudara. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau hari-hari ini, udah zamannya online, bahkan ibadah pun dengan cara online. Hampir 2 tahun kita melakukannya atau 2 tahun lebih kita melakukannya. Ada satu hal yang Tuhan bilang gak boleh dihilangkan. Yaitu apa? Saling menasihati. Bahkan dibilang gini, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa Bapak Ibu? Karena penting ketika saudara berkumpul dengan orang percaya yang lainnya. Berkumpul sama energi yang sama. Saya pakai istilah ini, berkumpul dalam frekuensi yang sama tuh, karismatik banget tuh istilahnya. Sama apa? Frekuensinya sama, connect-nya sama. Ketika saudara masuk dalam satu komunitas yang benar, saudara bisa saling menguatkan. Bahkan di Yakobus dibilang gini, ya Yakobus 5 ayatnya 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kata saling di situ. Kenapa? Ada orang lain. Kamu perlu orang lain di situ. Untuk apa? Saling ngaku dosa, saling mendoakan. Waktu ada orang ngaku dosanya kepada yang lain, orang percaya yang benar nggak akan ceritain dosanya kepada orang lain. Itu gosip namanya. Tapi ketika orang percaya yang benar, mereka punya respon yang baik, yaitu apa? Mereka saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh.
Karena kenapa? Amunisinya Tuhan kasih tahu. Amunisinya apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab nggak bilang doa yang benar. Alkitab bilang doa orang yang benar. Orangnya dulu. Bukan kata-katanya yang kamu arrange demikian rupa. Tapi doa orang yang benar. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari komunitas sel saudara. Masuklah di situ saudara. Bahkan ketika saudara tidak mengerti, saudara akan dengar kesaksian demi kesaksian. Yang gak hanya dilakukan oleh pendeta-pendeta yang kita lihat di TV, di YouTube dan sebagainya. Saudara akan lihat bagaimana orang biasa, orang percaya yang biasa. Bahkan gini, gak ada di mimbar tuh mereka. Kita akan lihat bahwa ternyata Tuhan gak hanya pakai yang orang-orang ada di mimbar. Orang-orang yang biasa-biasa pun Tuhan pakai. Saudara, beberapa waktu lalu ada salah satu anggota Komsel kami kesaksian dia masuk di ICU. Saudara, beberapa hari masuk di ICU. Keluar dari ICU harusnya masuk di rawat inap. Intinya begini, dia nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Lalu dia sharing begini, waktu gue nyanyi Terima Kasih Tuhan adalah nyanyian di tempat yang sangat tidak memungkinkan untuk bilang terima kasih. Saya nyanyi terima kasih Tuhan. Karena ini lagu yang biasa dia nyanyikan sama suami dan anaknya. Berhubung ICU, nggak bisa lagi suaminya melihat dia. Nggak bisa ICU lagi kepada suami dan anaknya. Dia di ICU nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Jadi malam dia tahu jadwalnya, dia nyanyi aja. Terima kasih Tuhan. Dia nyanyi lagu yang mungkin kita udah lupa karena saking hafalnya di luar kepala kita. Tapi dia bilang gini, saya nyanyi di tempat yang sangat tidak mungkin untuk bilang terima kasih. Kayaknya gak cocok. Tapi dia bilang terima kasih Tuhan. Dan ketika dia langsung pulang, susternya bilang gini, serius mbak langsung pulang. Karena dari ICU harusnya rawat inap, cek lagi. Enggak, dokter bilang pulang. Dan dokter bilang pulang, dia pulang. Sampai hari dia pulang, benar-benar pulang. Gak ada kerawat inap, gak ada ini, langsung dari ICU dia pulang. Mujizat, buat saya itu mujizat. Dan itu gak terjadi di mana-mana saudara. Yang kayaknya terlalu sulit untuk dijangkau. Enggak, ibu rumah tangga biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab berkata gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, enggak pendeta aja, enggak hamba Tuhan aja, enggak pelayan-pelayan Tuhan, enggak. Tapi orang percaya, kriterianya cuma dua, orang dan percaya. Kalau saudara termasuk orang, berarti masuk di satu kriteria. Yang kedua, saudara masuk dengan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara dan saya bisa mengalami mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita juga punya hubungan dengan Tuhan yang pertama, yang kedua hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang ketiga kita hidup dalam komunitas bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Saudara harus tertanam dalam gereja lokal, saudara harus bergereja, saudara harus memiliki gereja lokal, saudara harus memiliki komunitas, circle yang kecil gak terlalu banyak. Tapi orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Walaupun kamu gak ngerti, kamu dengar cerita orang, kamu dengar kesaksian orang. Lalu kamu bilang gini, kalau Tuhan bisa tolong dia, Tuhan juga bisa tolong saya. Kalau Tuhan bisa ngobatin anaknya, Tuhan juga bisa ngobatin anak saya. Kalau Tuhan bisa pulihkan rumah tangganya, Tuhan juga bisa pulihkan rumah tangga saya. Bahkan hal-hal yang demikian begitu menguatkan kita. Karena kita saling mendoakan, saling menasehati menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ketika ketidakmengertian datang dalam hidup kita, meliputi seluruh kehidupan kita. Kita tanya mengapa kepada surga. Tapi 3 hal ini yang akan membuat kita tetap kuat walaupun kita tidak mengerti. Saudara hidup dalam pujian penyembahan. Dalam penyembahan kepada Tuhan. Maksudnya adalah saudara hidup dengan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua adalah saudara hidup percaya kepada Tuhan. Maksudnya adalah bukan status saja. Bukan hanya sekedar embel-embel titel orang percaya. Tapi saudara percaya kepada Tuhan tiap hari di dalam prosesnya. Dan yang ketiga adalah saudara hidup dalam komunitas orang percaya. Saudara tertanam dalam gereja lokal. Saudara tertanam dalam kumpulan-kumpulan orang benar. Di situ kadang-kadangnya kalau bergereja ada sakit hatinya, nggak apa-apa, tetap di situ. Kadang-kadangnya, aduh, suka tersinggung sama pendetanya lah, sama gembalanya, ya itu udah sering banget terjadi Bapak Ibu. Sehingga ada orang-orang yang jadi Bapak Ibu maha hadir di semua gereja, alasannya sakit hati. Sakit hati gembalanya yang ini kurang lucu, saat ini yang terlalu keras, yang ini terlalu lembek dan sebagainya.
Ya. Bahkan orang-orang yang kayak gini Yesus langsung jadi gembala juga dia kecewa. Apapun yang terjadi di dalam gereja lokal, entah kita tersinggung kayak menyinggung kayak punya masalah apa, saya mau bilang tetaplah di dalam komunitas. Karena Alkitab bilang gini, ketika kita tertanam, biji dia akan jadi satu biji saja. Kalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati. Waktu dia jatuh ke tanah dan mati, ia akan jadi pohon, sudah jadi buah yang banyak. 3 hal ini saya berdoa biar jadi kekuatan buat setiap kita, walaupun hari-hari ini mungkin kita mengalami ketidakmengertian, ataupun mungkin di masa yang akan datang saudara mengerti. Yang pertama saudara tetap menyembah Tuhan, saudara miliki hubungan yang kuat dengan Tuhan di tengah ketidakmengertian saudara. Karena ketika kita punya hubungan dengan Tuhan yang kuat, iblis berusaha goda kita, iblis berusaha kacaukan pikiran kita, nggak kena. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Bapa yang benar. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetaplah hidup dalam komunitas orang-orang percaya. Jangan menjauhkan diri, jangan. Jangan pernah saudara. Terlibatlah di dalamnya. Saudara dan saya nggak bisa hidup sendiri. Yes, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Kita juga punya rekan-rekan. Orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Untuk kita jadi makin kuat. Saling menasehati, saling mendoakan supaya kita sembuh. Haleluya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Koria baka shikiri di biara la rada boko shoro do boyara la rada ba. Kere de beke shekere de biara la rada boko shokorana mayara karada ba. Kira baka tako shekere de biara la rada baka shakara la rada ba. Oria baka shandara la rada ba. Tuhan, hari ini aku berdoa. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami ketidakmengertian di dalam hidupnya. Mereka entah udah kenal Tuhan ataupun belum mengenal Tuhan. Mereka mungkin bersungguh-sungguh hidupnya dalam Tuhan ataupun belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi entah karena satu alasan apapun mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa ini bisa nimpa saya? Kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya Tuhan? Hari ini aku berdoa Tuhan kuatkanlah di dalam nama Yesus. Sekalipun kami tidak mengerti, tapi kami mau belajar untuk mentaati Tuhan lewat 3 hal ini. Penyembahan itu hubungan dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, prosesnya setiap hari, dan hidup dalam komunitas orang yang benar. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengalami kelemahan Tuhan, berikan kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus, yang mengalami keterikatan diberikan kelepasan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Koria baka sherebe arala rada boko shakaradaba. Aku berdoa Tuhan dimanapun kami berada, yang sudah bergumul dalam pekerjaan, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Dan Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk berani berjalan masuk di dalam pintu yang Tuhan bukakan. Berani berjalan di dalam jalan yang sudah Tuhan bikin. Yang mungkin gak sesuai dengan pengalaman kami. Tapi karena kami tahu itu dari Tuhan, maka iman itu yang akan membuat kami terus berjalan. Ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu, Saudara dan saya yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Ada hal-hal usaha baru yang akan memberkati usaha Bapak Ibu di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat hal-hal yang baru yang kamu gak bisa prediksi. Usahamu akan berhasil lagi. Kalau ada yang mengalami kebangkrutan, Tuhan akan bangkitkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Berikan kekuatan sehingga kami mampu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami berdoa bagi bangsa ini, kami bersyukur bahwa bangsa ini tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Indonesia namanya. Dan kami berdoa biar ada pemulihan bagi bangsa ini, terutama keselamatan. Biar kami orang-orang percaya dipakai oleh Tuhan untuk mencapaikan keselamatan bagi Indonesia. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jalan kebenaran dan kehidupan, gak ada yang lain. Sehingga pesan keselamatan ini bisa sampai kepada seluruh orang di bangsa ini. Bahwa semua lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus terima kasih. Berkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dengan seluruh menteri dan kabinet yang bertugas. Terima kasih angka COVID sudah semakin menurun Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan terus maju di dalam Tuhan. Perekonomian Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah engkau di sekolahmu, diberkatilah engkau di usahamu, di keluargamu, di pelayananmu, di apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan dalam hal yang baik, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, berkat pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta perlindungan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.